Ketika hati milik raja terbakar dan menghilang, makhluk yang melampaui takdir dari dunia lain turun ke bumi ini. Legenda yang turun-menurun di Terranor, pemanggilan transenden dari dunia lain. Kisah dimulai di dunia lain yang berbeda dari bumi, di benua Terranor. Kaisar dari kekaisaran Luscan mencoba untuk mengorbankan 5 anak laki-laki, 7 anak perempuan, dan 19 keluarga kerajaannya untuk memanggil dewa dari dunia lain seperti yang diramalkan. Dari pemanggilan itu menghasilkan anak laki-laki remaja biasa dari bumi, dan karena hal itu kaisar menjadi marah. Dia langsung membuang anak laki-laki itu ke negeri baru yang asing layaknya sampah. Kemudian 3 tahun berlalu, anak laki-laki itu kembali dengan kekuatan penuhnya demi membalas dendam dan menghancurkan tirani dari Raja Lustanat. Sung Sihan telah hidup dalam neraka selama 3 tahun sejak ia dipanggil ke dunia ini. Dan kini amarahnya dan kebencian dari rekan-rekannya yang sengsara akibat perbuatan sang raja akan terbalaskan. Tapi setelah mengalahkan sang raja, Sung Sihan dihianati oleh teman-temannya. Keenam rekannya menghancurkan hati sang raja, sehingga Sihan terseret portal kembali ke dunia asalnya, yaitu bumi. Kemudian keenam rekan Sung Sihan mendeklarasikan bahwa pemerintahan dari sang raja tirani telah berakhir, dan era 6 kerajaan pun dimulai. Pada awal cerita, kita diperlihatkan 10 tahun sejak 6 kerajaan saling bekerja sama satu sama lain dalam memerintah benua Terranor. Ini adalah masa yang damai dan makmur. Kemudian di tengah hutan jauh dari kota, nampak seorang gadis yang sedang berkebun di ladang di dekat rumahnya. Tapi pada saat bersamaan, benda-benda mulai jatuh dari langit tepat di sampingnya. Pada awalnya gadis itu mengabaikannya, tapi kemudian tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Dan ternyata yang kali ini jatuh adalah seorang pria. Dan pria itu adalah Sung Sihan, sang pahlawan yang telah dihianati oleh teman-temannya sendiri. Ternyata selama 10 tahun ini Sihan mencari petunjuk agar dapat kembali ke dunia ini. Tapi sebelum Sihan menjelaskan tentang siapa dia kepada gadis itu, Sihan pingsan karena efek melintasi dimensi itu. Kemudian saat malam hari, saat Sihan sudah sadar dari pingsannya, Sihan mengucapkan terima kasih pada gadis itu. Dan Sihan bertanya pada gadis itu siapa namanya. Gadis itu pun menjawab bahwa namanya adalah Alita, seorang warrior senjata Sword Hiker. Tapi karena dia tidak punya raja untuk dilayani, maka secara teknis dia hanya pengangguran saat tidak mengemban permintaan. Jadi untuk saat ini dia hanyalah gadis desa yang lebih cenderung bercocok tanam. Oh, jadi begitu. Kalau begitu satu pertanyaan lagi. Apa hubungan yang kau miliki dengan Raja Lustanat? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah dari Alita langsung berubah. Alita langsung menyerang Sihan. Hah? Tidak ada di sini. Hei, aku menanyakan hal itu bukan untuk bertarung. Sejak kapan kau ada di situ? Dia menghindarinya. Apa pria ini juga seorang Sword Hiker? Dengar, aku tidak punya niat untuk melawanmu, oke? Apa kita bisa membicarakan tentang hal ini? Pria ini kuat. Dia bisa menghindari semua seranganku dengan gerakan yang efisien. Kalau begitu aku akan lebih cepat. Alita pun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi bagi Sihan itu bukanlah apa-apa. Dengan mudahnya serangan dari Alita dihentikan Sihan hanya dengan sendok kayu. Dan kemudian Sihan berbalik menyudutkan Alita. Alita pun menyerah. Aku kalah. Kamu siapa dirimu sebenarnya? Sihan pun menjelaskan siapa dia dan dari mana dia datang. Mendengar hal itu Alita terkejut karena dia tahu tentang Sung Sihan yang merupakan penyelamat dari dunia lain lebih dari siapapun. Hal itu karena Alita adalah putri dari sang raja tirani yaitu Lustanat. Tapi meski Alita merupakan putri dari Lustanat,
Alita tidak membenci Shihan ataupun dendam padanya. Hal itu karena Alita juga sangat membenci sikap dari ayahnya itu. Dan alasan Alita menyerang Shihan tadi saat Shihan bertanya tentang hubungannya dengan Raja Lustanat itu karena alasan lain. Alita pun mulai menceritakan tentang kejadian 10 tahun yang lalu sejak kembalinya Shihan ke bumi. Pada saat itu meski era kegilaan Raja Lustanat telah berakhir, tapi orang-orang masih takut akan kemunculan kaisar gila yang berikutnya. Maka dari itu mereka mulai memburu orang-orang yang memiliki hubungan dengan kaisar gila. Dan pada saat itu Serafina yang merupakan ibu dari Alita meminta kepada pengawal pribadinya yaitu Keran untuk membawa Alita pergi dari istana. Sejak saat itulah Keran mengasuh dan membesarkan Alita di tempat terpencil ini, bahkan mengajarinya cara bertarung. Tapi suatu hari Keran tertangkap dan dia harus mati karena dia tidak mau mengungkap keberadaan dari Alita. Dan Alita mengira Shihan tadi adalah salah satu dari mereka. Mendengar hal itu Shihan sekarang mengerti bahwa kedatangan dirinya ke dunia ini bisa berhasil bukan karena sihir pemanggil yang ia gunakan untuk dirinya sendiri, tapi melainkan dia hanya bisa memaksa sihir pemanggil dari keturunan sang raja untuk memanggilnya tanpa sadar. Yang artinya menurut para magion ini seperti Alita yang sengaja melakukan sihir pemanggilan, dan itu akan terdeteksi oleh magion dari kerajaan. Dan benar, ternyata di luar sudah ada beberapa magion dan kesatria dari kerajaan. Dan yang memimpin pengepungan itu adalah Haiger dari kerajaan bernama Zenon. Tunjukkan dirimu pendosa, jika tidak aku akan meledakkan kabin ini sepenuhnya. Burning Spear. Alita pun keluar dan langsung bertarung dengan pasukan dari kerajaan Listin. Tapi Alita kewalahan karena kalah jumlah. Apalagi kesatria Zenon juga terlalu kuat untuk dilawan oleh Alita. Sehingga Alita pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh kesatria Zenon. Tapi pada saat Alita menyerah, tiba-tiba dari belakang Zenon, "Hei, sejak tadi kau mengamuk terus. Siapa orang ini? Saat dia sudah sedekat ini, kenapa aku tidak bisa merasakan hawa keberadaannya sama sekali? Kau, siapa kau?" "Maaf, aku tidak punya urusan denganmu, tapi aku harus bertanggung jawab atas kekacauan ini." Sun Xinghan pun langsung mengalahkan Zenon dengan hanya satu pukulan biasa. Dan kemudian langsung mengajar prajurit dari Lilstein dengan hanya menggunakan tangan kosong. Tidak mungkin, dari mana datangnya monster ini? Gerakannya sama seperti orang itu. Ups, lihat siapa yang sudah bangun. Tunggu, apa kau? Setelah mengalahkan mereka semua, Shihan dan Alita pun pergi dari tempat itu. Sedangkan magion dari Lilstein pun menarik mundur pasukannya karena Haiger Zenon telah dikalahkan dan meminta pasukan yang masih hidup untuk mengurus rekan-rekan mereka yang telah mati. Tapi salah satu prajurit menjawab bahwa tidak ada yang mati, bahkan tidak ada yang mengalami patah tulang. Magion itu pun terkejut karena setelah diajar habis-habisan seperti itu tidak ada korban jiwa. Siapa pria itu sebenarnya? Kemudian kita diperlihatkan Shihan dan Alita yang sudah jauh meninggalkan pasukan dari kerajaan Lilstein di tengah hutan menuju kota terdekat dari situ yaitu kota Kagon. Shihan baru menyadari bahwa kekuatannya juga ikut menurun drastis akibat efek dari menyeberang dimensi itu. Kini level bertarungnya hanya di level 10 dan mananya bagaikan hanya di bagian permukaan saja dibandingkan saat dia dulu dipuja sebagai penyelamat. Sedangkan di sisi lain di istana di kerajaan Lilstein, terlihat raja pertama kerajaan Lilstein, yaitu Raja Lilstein yang merupakan salah satu rekan dari Shihan dulu mendapatkan kabar atas kekalahan pasukannya. Raja Lilstein pun terkejut karena dia mendengar pasukannya dikalahkan oleh orang tidak dikenal, berambut dan bermata hitam dan penampilannya mirip seperti ras Galen. Ciri-ciri yang sangat mirip dengan Sun Xinghan.
Apalagi di tempat itu ada jejak dari sihir pemanggilan dari dunia asing. Tapi Raja Lilsten sedikit ragu kalau itu adalah Sung Xinghan. Pasalnya selama ini sejak dia menjadi raja, dia telah melakukan penelitian rahasia terhadap keturunan Luz Clan. Lilsten menangkap dan mengambil hati dari keturunan Luz Clan untuk digunakan menghancurkan dinding dimensi. Tapi keturunan Luz Clan yang ia tangkap selama ini adalah hanya dari garis keturunan lemah. Jadi hal itu masih belum cukup untuk digunakan menghancurkan dimensi. Tapi meski belum dapat menghancurkan dimensi, Raja Lilsten yang telah mengambil hati dari beberapa garis keturunan Luz Clan sekarang dapat merasakan jika ada keturunan Luz Clan yang menggunakan sihir pemanggil. Maka dari itu Raja Lilsten ragu jika yang datang adalah Sung Xinghan, karena dia tidak merasakan sihir pemanggil dari keturunan Luz Clan. Kemudian pada keesokan harinya kita diperlihatkan di kota Kagon, di mana di sana nampak Xihan dan Alita yang baru sampai di kota itu. Mereka pun bergegas mencari penginapan dan kemudian mendaftar sebagai petualang kota Kagon. Dan Xihan merubah namanya menjadi Xin. Setelah dinilai oleh Serikat Petualang Kota Kagon, mereka berdua masuk menjadi petualang dengan kategori kelas petarung Haiger Pedang. Jadi di dunia ini petualang dibagi menjadi 6 kategori yang berbeda. Yang pertama adalah rank Sith, yaitu mereka yang bisa menggunakan energi bertarung untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Kemudian rank Warrior adalah mereka orang-orang yang bisa meningkatkan senjata logam yang mereka gunakan dengan energi bertarung untuk menciptakan pedang energi bertarung. Kebanyakan dari Haiger Pedang adalah bagian dari rank ini. Kemudian rank Kesatria adalah mereka yang tidak hanya bisa menggunakan energi pada pedangnya, tapi mereka bisa menggunakan pada sirahnya. Dan berikutnya adalah rank Master. Mereka bisa menggunakan energi bertarung pada semua senjata meski senjatanya tidak terbuat dari logam. Dan kemudian mereka yang berada di atas itu semua bisa menggunakan energi bertarung pada udara untuk mewujudkan pedang seperti pada umumnya. Disebut dengan rank Transcendent. Kemudian yang terakhir, hanya ada sedikit orang di sejarah Terranor yang bisa sampai pada rank ini. Mereka yang sampai pada rank ini pada dasarnya bisa menguasai energi bertarung dengan sepenuhnya. Mereka disebut dengan rank Deity Haiger Pedang. Xihan dulu pernah sampai pada rank ini. Tapi karena efek melewati dimensi yang mengakibatkan penurunan energi bertarung dan sihirnya secara drastis, maka Xihan sekarang hanya masuk pada rank Warrior sama seperti Alita. Kemudian setelah mendaftar sebagai petualang, pada keesokan paginya mereka berdua menjalankan misi pertamanya bersama petualang lain, yaitu misi penaklukan Serigala Ignis di dekat wilayah Barselian. Dan setelah melakukan perjalanan beberapa jam, mereka bertemu dengan kawanan Serigala Ignis. Mereka pun mulai bertarung melawan kawanan Serigala Ignis. Tapi pada kali ini Xihan tidak bersungguh-sungguh, karena itu akan menarik perhatian dari petualang lain jika ia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena bos dari kawanan Serigala Ignis telah datang. Petualang lain menjadi ketakutan dan kabur. Sedangkan Alita yang mencoba menyerang bos Serigala Ignis harus menerima kekalahannya, karena terkena sihir petir dari bos Serigala Ignis. Alita pun pingsan dan tertangkap. Melihat Alita akan dibunuh oleh bos Serigala Ignis, Xihan pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Hal itu karena jika Alita mati, maka Xihan akan otomatis kembali ke bumi. Karena metode pemanggilan yang digunakan Xihan pada kali ini sedikit berbeda dengan saat dia dipanggil oleh raja atas kehendaknya sendiri. Xihan pun berhasil mengalahkan bos dari kawanan Serigala Ignis dengan sekali tebas. Dan untung para petualang lain sudah lari cukup jauh, jadi tidak ada yang melihat kemampuan Xihan yang sebenarnya. Kini mereka pun hanya berdua di hutan itu. Kemudian saat mereka sedang berdua, Alita menanyakan kepada Xihan, mengapa Xihan menyembunyikan identitasnya. Padahal jika dia jujur,
maka dia akan disambut oleh rekan-rekannya yang sekarang telah menjadi raja. Shihan pun mulai menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Fakta apa yang terjadi 10 tahun yang lalu setelah Shihan berhasil mengalahkan sang raja tirani Luskanak. Singkat cerita, setelah Alita mendengar cerita dari Shihan, Alita pun akhirnya mengerti bahwa kedatangan Shihan kali ini untuk membalas dendam karena telah dihianati oleh rekan-rekannya. Singkat cerita, setelah mereka mengobrol cukup banyak, tiba-tiba Shihan merasakan hawa keberadaan dari seseorang yang sedang menuju ke arahnya. Shihan dan Alita pun mulai siaga. Dan saat orang itu muncul dari semak-semak, "Halo, permisi, aku mau tanya tentang jalan, di mana?" Shihan dan Alita pun terkejut melihat orang itu, karena dia adalah Zenon, yang merupakan pemimpin dari tim pelacak dari kerajaan Lilstein beberapa hari yang lalu. Tanpa basa-basi, Shihan pun langsung menyerang Zenon. "Skill ini, aku tahu kalau aku benar." Zenon pun langsung membatalkan skill dari Shihan. Shihan pun terkejut, karena skill yang baru saja ia gunakan tidak banyak orang yang tahu, bahkan di antara rekan-rekan lamanya. "Siapa kau?" Dan ternyata Zenon adalah penggemar berat dari Shihan. Hal itu terjadi sejak 12 tahun yang lalu, setelah Shihan mengalahkan semua pasukan kekaisaran yang menyerang desanya, yaitu desa Beran. Shihan yang berhasil menyelamatkan Zenon kala itu membuat Zenon menjadi menghormati dan mengidolakannya. Bahkan saat setelah Zenon bisa menggunakan energi bertarungnya, Zenon mempelajari skill yang digunakan Shihan saat mengalahkan pasukan kekaisaran yang menyerang desanya kala itu. Maka dari itu Zenon bisa mengetahui bahwa Shihan adalah penyelamatnya, karena skill yang Shihan gunakan pada saat di kediaman Alita dan sekarang sama persis dengan kala itu. Kemudian Zenon pun bersumpah untuk mengabdi pada Shihan. Meski setelah Shihan menjelaskan bahwa ia datang untuk membalas dendam kepada 6 raja termasuk Lilstein, Zenon tetap ingin mengabdi pada Shihan yang merupakan penyelamatnya. Singkat cerita, Shihan pun menerima Zenon untuk menjadi rekannya. Tapi tiba-tiba Zenon bertanya, "Maaf Tuan, apa Anda akan menggunakan mayat dari pejantan Serigala Ignis untuk memancing sang betina?" "Hah? Maksudmu mayat dari pemimpin Serigala Ignis itu?" Ternyata Shihan lupa bahwa monster Serigala Ignis memiliki 2 pemimpin kelompok, yaitu jantan dan betina. Dan benar, tak selang beberapa lama monster Serigala Ignis betina datang. Zenon pun meminta pada Shihan untuk melawan monster itu sendirian, karena Zenon ingin menunjukkan kemampuannya pada Shihan. "Aku akhirnya bertemu dengan pahlawan yang aku hormati. Tapi kesan pertama yang aku tunjukkan padanya adalah tertancap di tanah 2 kali." Zenon pun memancarkan aura yang luar biasa. Bahkan sihir api dari Serigala Ignis tidak mampu menyentuhnya. Tapi pada saat Zenon hendak menebas Serigala Ignis itu, Zenon terkena serangan listrik dari Serigala Ignis itu. "Apa-apaan itu? Kenapa Serigala Ignis dapat menggunakan serangan listrik?" Melihat hal itu, Shihan pun turun tangan dan langsung menghadapi Serigala Ignis. Dengan santainya Shihan berjalan menuju serigala itu. Meski begitu, serangan sihir api dari Serigala Ignis tidak dapat menyentuhnya. Hal itu karena tidak peduli sekuat apapun sihirnya, makhluk yang dipanggil dari dunia lain memiliki keistimewaan, yaitu sihir apapun yang ada di dunia ini tidak akan bekerja padanya. Selama ini Shihan hanya berpura-pura menghindar, karena terlalu banyak petualang lain di sekitarnya. Tapi sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shihan pun langsung menyerang monster Serigala Ignis itu. Tapi entah apa yang terjadi, sihir petir dari Serigala Ignis bekerja pada Shihan. "Apa yang terjadi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ah, kau membuatku malu." Monster Serigala Ignis betina itu pun dapat dikalahkan Shihan dengan hanya sekali tebasan. Tapi lagi-lagi hal aneh terjadi. Monster Serigala Ignis yang baru saja dikalahkan Shihan itu tiba-tiba menghilang. Padahal Serigala Ignis jantan tidak menghilang setelah mati. Shihan pun semakin tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi.
Sedangkan di sisi lain, tepatnya di laboratorium kerajaan Lilstein, tampak seorang magion bernama Trenden sedang melaporkan kepada Raja Lilstein bahwa subjek percobaan 11 dan 12 telah dikalahkan. Mendengar hal itu, Raja Lilstein tidak marah karena dua subjek percobaan itu tergolong monster lemah. Tapi saat Trenden mengatakan bahwa subjek percobaan ke-1 telah hilang, Raja Lilstein menjadi marah. "Apakah sudah gila? Bagaimana bisa kau menyebut dirimu sebagai kepala menara Blue Ivory?" Jadi di Terranor terdapat 4 menara Magion yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Keempat menara itu dibagi menjadi Ivory merah, putih, biru, dan hitam. Kaisar pertama kerajaan Luz Clan yang merupakan magion terkuat di sepanjang sejarah mengumpulkan semua pengetahuan sihir dan mencatatnya. Kemudian catatan itu dibagi menjadi beberapa kelas dan ditaruh di 4 lantai itu sesuai dengan level skillnya. Mereka yang mampu mempelajarinya akan terus naik sampai lantai tertinggi. Dan sekarang yang telah mencapai lantai tertinggi adalah Raja Lilstein, Master Lantai Ivory Merah. Kemudian setelah Raja Lilstein mendengar hilangnya subjek percobaan ke-1-nya, Raja Lilstein memerintahkan Tranden untuk segera mencarinya secepat mungkin, agar eksperimen itu tidak diketahui siapapun. Kemudian di sisi lain, Xian yang telah mendapatkan uang setelah menyelesaikan misinya, kini menuju utara bersama Alita dan Zenon. Sedangkan di utara, yaitu di kerajaan Ziyangguad, tepatnya di ibu kota Rapunzel, kita diperlihatkan raja pertama dari kerajaan itu, yaitu Ziyangguad Rothenburg, sedang bersenang-senang tanpa mengurusi negaranya. Sehingga para pejabat yang bekerja di kerajaan itu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hal itu membuat kerajaan ini menjadi kerajaan terlemah di antara 6 kerajaan. Semuanya terbukti saat monster singa menyerang kota di kerajaan Ziyangguad. Waktu itu kebetulan Xian dan teman-temannya yang baru sampai di kota itu melihat kejadian itu. Tapi pada saat Xian hendak membasmi monster itu, Xian dihalangi oleh pasukan kerajaan. Karena sang raja akan datang untuk membasmi monster-monster itu. Dan benar, tak lama kemudian Ziyangguad datang dan membasmi seluruh monster yang ada di sana. Rakyat pun mulai bersorak-sorak dan mulai mengagung-agungkan Ziyangguad. Tentu saja Ziyangguad merasa senang. Ziyangguad tidak mengetahui bahwa semua ini hanyalah sebuah pertunjukan yang dibuat oleh bawahannya, agar rakyat tidak marah dan melengsarkan kedudukan raja dari Ziyangguad. Sedangkan di istana, bawahan Ziyangguad sedang bertemu dengan Magion Tranden. Mereka sedang membicarakan tentang subjek percobaan yang telah hilang. Tranden meminta bantuan kepada negara ini secara diam-diam, tentu saja dengan memberikan imbalan yang cukup besar. Kemudian 10 hari setelah itu, poster pengumuman untuk para petualang pun dipasang. Poster itu bertuliskan untuk meminta semua petualang yang ada di negara ini berpartisipasi untuk mengalahkan dan menangkap pemimpin dari organisasi yang bernama Pagan, yang merupakan organisasi sesat. Tentu saja hal itu adalah sebuah kebohongan. Yang sedang mereka cari adalah subjek percobaan yang hilang. Xian yang mengetahui itu langsung memutuskan untuk ikut berpartisipasi, karena Xian berpikir, saat Raja Ziyangguad keluar dan melakukan ekspedisi ini, maka penjagaannya tak akan seketat saat di istana. Jadi Xian bisa mendekatinya dengan lebih mudah. Tapi sayangnya saat keesokan harinya, saat mereka berkumpul di alun-alun kota untuk persiapan berangkat melakukan ekspedisi, ternyata yang memimpin ekspedisinya adalah Count Calteron, yang merupakan bawahan dari Raja Ziyangguad. Tentu saja hal itu bisa terjadi, karena semua ini telah dirahasiakan dari Raja Ziyangguad. Akhirnya Xian dan teman-temannya berangkat untuk melakukan ekspedisi ini, meski rencana awal dari Xian gagal. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Untuk part 2-nya kita lanjut di minggu depan.
Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.